Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, bagaimana kabar Anda pada malam hari ini? Saya Sanita Rani akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dengan menghadirkan informasi-informasi dari seputaran kota Cianjur yang dikemas dalam Warta Cianjur. Pemirsa, inilah berita pertama untuk Anda. Senin 3 Juni 2013 bertempat di salah satu hotel di Cipanas, grup band Geisha jumpa pers dengan beberapa wartawan. Para wartawan radio dan TV, media cetak, serta para penggemar grup band Geisha hadir dalam kegiatan jumpa artis dan konferensi pers. Para personil grup band Geisha istirahat sambil minum kopi bareng. Acara dimulai oleh manajer Makom Hotel Cipanas tersebut, didampingi oleh salah seorang vokalis dari grup band Geisha. Para wartawan TV dan radio, media cetak yang ada di Kabupaten Cianjur melakukan tanya jawab dengan para personil Geisha. Ketika diwawancara oleh TV Cianjur, Momo sebagai vokalisnya menuturkan, setelah pentas di sebuah sekolah SMK di Cianjur, ia merasa sangat surprise, senang, bahagia, dan melihat audiens lucu-lucu. Jika ia tampil dan dikontrak di berbagai kota atau kabupaten, ia pun harus menyuguhkan konsep yang berbeda-beda dan berubah-ubah. Surprise ya, anak-anaknya lucu-lucu, seru. Terus darinya yang tadinya kita ngantuk jadi melek dan semangatnya jadi tumbuh karena obatnya mereka gitu. Jadi kayaknya kangen deh kesini lagi. Nah, kira-kira apa yang membuat kangen Geisha dari Cianjur kali? Suasananya. Penontonnya juga seru. Tertib, seru, tapi tetap keren. ngebantu semangat kita. Itu baru di ASEAN 4 Pasundan, Mbak. Lain ceritanya kalau di eksposisi Cianjur. Jadi kalau misalnya kita bisa kesini lagi, kita pengen kuliner sih. Kita pengennya stay-nya agak lama deh kayaknya. 3 hari apa 2 hari. Nah, kita harus balik kan besok harus berangkat lagi. Ada waktunya kita merubah konsep. Ya. Gitu. Misalnya gini, kadang dalam sebulan itu kita bisa lebih dari 2 kali untuk mampir ke satu kota misalnya gitu. Nah itu kita pasti sediain konsep yang berbeda karena kita juga nggak pengen memberikan hal yang sama kembali lagi ke situ terus itu lagi dengan konsep yang sama lagi dengan konsep yang sama. Jadi tugas kita ya kita berikan konsep dan arrangement yang beda. Setelah selesai wawancara, ketua grup band Geisha pun memperkenalkan satu persatu personilnya. Bukanlah ingatanku hapuskan tentang dia, hapuskan memoriku tentangnya, hilangkanlah ingatanku jika itu tentang dia, ku ingin ku hanya. Pada akhir acara, grup band Geisha memberikan ucapan selamat kepada stasiun TV Cianjur yang telah turut memperkenalkan grup band Geisha. Demikian Sugeng Widodo melaporkan untuk TV Cianjur. Bimbingan manasik haji menjadi salah satu hal yang dianggap penting sebagai bekal pada saat melaksanakan ibadah di Tanah Suci, seperti yang dilakukan di Ponpes At-Taqwa yang berlangsung Ahad 2 Juni 2013. Bagi umat Islam yang sudah mampu untuk melaksanakan rukun Islam kelima, yakni menunaikan ibadah haji, sudah selayaknya mempersiapkan diri memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu faktor kesiapan tersebut dapat dilihat dari kehadiran para jamaah yang mengikuti bimbingan manasik haji di salah satu pondok pesantren di Cikidang ini, Ahad 2 Juni 2013. Satu kali dalam seminggu, para jamaah calon haji ini mengikuti perihal kehajian dengan materi lengkap, mulai sejarah, hingga hikmah menunaikan berbagai rukun dan kewajiban berhaji di Tanah Suci, seperti doa talbiyah dan bagaimana tata cara melakukan tawaf. Ratusan peserta bimbingan manasik haji baik laki-laki maupun perempuan dengan serius mengikutinya hingga berakhirnya penyampaian materi pertama. Bambang ZA, salah satu dari pembimbing manasik haji mengatakan, materi yang ia sampaikan yaitu hikmah ibadah haji dianggap perlu agar para jamaah calon haji tersebut memperoleh bekal yang cukup terkait segala hal yang telah ditentukan dalam melaksanakan ibadah haji. Apa pentingnya dari materi yang disampaikan tadi, Pak? Ya, materi hikmah ibadah haji itu sangat penting disampaikan
Karena pada dasarnya setiap langkah ritual ibadah haji itu sudah sangat pasti ada hikmahnya. Jadi dengan diketahui oleh seluruh calon haji atau jamaah calon haji yang mengikuti manasik di At-Taqwa, mereka mempunyai bekal yang cukup untuk melaksanakan segala hal yang ditentukan di dalam melaksanakan ibadah haji. Ya, sejauh ini ada nggak Pak pengalaman berhaji di Tanah Suci Mekah sehingga harus disampaikan kepada para jamaah? Ya, itu justru berdasarkan hasil evaluasi dari pengalaman-pengalaman yang sudah ada. Jadi banyak sekali masing-masing personal itu yang melaksanakan ibadah haji itu pasti mempunyai pengalaman yang kadang-kadang berbeda-beda. Tetapi pada dasarnya itu memerlukan suatu keikhlasan, memerlukan bahwa mereka itu harus kembali kepada tujuan awal, bahwa melaksanakan ibadah haji itu semata-mata karena Allah. Dan dengan niat yang ikhlas dan juga dengan hal yang perlu disampaikan kepada mereka, yaitu konsep sabar yang perlu disampaikan. Karena setiap kegiatan dalam melaksanakan ibadah haji itu tidak terlepas dari fungsi kesabaran. Sementara itu, Kiai Umar Burhanuddin, pimpinan Pondok Pesantren At-Taqwa, sebelum memulai materi kedua, mengawalinya dengan melakukan gerakan-gerakan halus anggota tubuh agar tidak mengalami kejenuhan. Dan menurut pimpinan Ponpes At-Taqwa tersebut, pihaknya melaksanakan bimbingan manasik haji setiap hari Minggu yang dimulai dari pukul 9 hingga menjelang zuhur ini meliputi materi bimbingan mental yang diutamakan. Pak, kalau pelaksanaan manasik haji atau pelatihan ini setiap hari apa saja Pak? Pelaksanaan kegiatan manasik haji di At-Taqwa itu satu minggu satu kali dilaksanakan pada setiap hari Minggu dari jam 9 sampai menjelang zuhur. Ya, kemudian materi apa saja biasanya Pak yang disampaikan? Materi yang kita sampaikan lebih banyak kepada penekanan bimbingan mental, bukan manasiknya. Jadi 70% itu mentalnya, baru yang lain 70% masalah manasik kegiatan tentang hajinya. Ya, kalau kegiatan seperti ini sudah berlangsung berapa lama Pak di At-Taqwa? Kegiatan bimbingan manasik haji di At-Taqwa ini hampir sudah 7 tahun. Kegiatan ini kita lakukan untuk khusus di wilayah Kabupaten Cianjur. Ya, kalau yang dibimbing pada saat ini itu untuk rencana pemberangkatan tahun ini atau beberapa tahun ke depan? Ya, bimbingan manasik di At-Taqwa ini untuk tahun kapan saja mereka berangkat. Yang jelas mereka selama bimbingan di sini hanya satu kali mereka dikenakan administrasi. Tapi keberangkatannya itu untuk tahun-tahun berapa aja. Untuk tahun sekarang sekitar ada 60 orang yang akan berangkat. Dengan telaten dan serius, para peserta bimbingan mencatat setiap materi yang disampaikan. Demikian Iman Sulaiman melaporkan untuk TV Cianjur. Diklat KKN tematik Posdaya Unsur ke-11 berlangsung Sabtu 1 Juni 2013 di Gedung Auditorium Unsur yang diikuti sejumlah 801 mahasiswa dari 5 fakultas. Universitas Surya Kencana pada akhir tahun akademik 2012-2013 akan melaksanakan salah satu tridharma perguruan tinggi dalam bentuk kuliah kerja nyata yang diawali dengan pembekalan atau Diklat KKN Unsur yang ke-11 berlangsung Sabtu 1 Juni 2013 di Auditorium Unsur, dihadiri pengurus yayasan dan pimpinan fakultas. Diklat yang diikuti 800 peserta ini terdiri dari 5 fakultas di lingkungan Universitas Surya Kencana yang sedang menempuh semester 5. Diklat tahun ini bertemakan melalui kuliah kerja nyata tematik Posdaya, kita tingkatkan mutu pendidikan lulusan Unsur yang bersinergi dengan perkembangan pembangunan masyarakat. Rektor Unsur Profesor Dwija Priyatno usai membuka diklat tersebut mengatakan, diklat KKN ini bertujuan memberikan bekal kepada mahasiswa yang akan terjun di masyarakat sebagai peserta KKN yang diikuti 801 orang yang disebar di 5 kecamatan dan 60 desa. Pak, bagaimana tanggapan Bapak tentang diklat KKN untuk tahun ini? Diklat KKN ini adalah memberikan bekal kepada mahasiswa dalam rangka untuk persiapan terjun ke KKN yang jumlah mahasiswanya 801 yang disebar di 5 kecamatan dan 60 desa. Yang ini diberi penitik beratan kepada kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, dan masalah-masalah keluarga, sehingga dengan demikian pemberdayaan mahasiswa di kalangan masyarakat ini bisa berjalan dengan baik,
sesuai dengan program Posdaya tematik dan juga pemberantasan buta aksara di Kabupaten Cianjur. Salah satu narasumber pada diklat tersebut, Iis Ristiani, menyebutkan ada beberapa bidang garap Posdaya yang akan dikembangkan di masyarakat, diantaranya bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, ekonomi, dan keagamaan. Apa yang dikembangkan dalam Posdaya? Ada bidang-bidang yang dikembangkan dalam Posdaya, yaitu tadi 1, pendidikan, 2, kesehatan, 3, lingkungan, kemudian ekonomi, dan agama. Nah, saudara semua, bukan berarti harus membentuk 5 tadi. Kalau misalnya yang bisa dikembangkan selama sekian hari di lapangan itu hanya bidang tertentu, silakan. Bukan berarti harus semua ada, tetapi secara keorganisasian saudara diminta dengan masyarakat agar menyiapkan orang-orang yang akan melaksanakan pengembangan yang 5 bidang tadi. Kegiatan kuliah kerja nyata ini selain diikuti kelas reguler, juga tampak mahasiswa non-reguler dari beberapa fakultas. Demikian Iman Sulaiman melaporkan untuk TV Cianjur. Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta Cianjur. Pemirsa, dana hibah Provinsi Jawa Barat dimanfaatkan untuk merenovasi kantor Kepala Desa Bunikasi. Dengan memanfaatkan dana hibah dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah Desa Bunikasi merenovasi Balai Desa Bunikasi Kecamatan Warung Kondang. Pelaksanaan renovasi Balai Desa Bunikasi ini telah dilakukan sejak 17 Mei 2013 lalu. Diharapkan bisa selesai pada tanggal 20 Juni 2013 mendatang. Jiji BPD Bunikasi menuturkan bahwa dana hibah dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan jumlah 100 juta rupiah dimanfaatkan untuk renovasi balai desa dengan ukuran 8 meter x 12 meter, karena selama ini Balai Desa Bunikasi sangat mengkhawatirkan. Namun demikian, menurut keterangan Kepala Desa, dana hibah yang diterimanya tidak akan mencukupi untuk biaya renovasi tersebut. Karena bangunan di kantor desa ini sudah rusak gitu Pak, makanya kami diselenggarkan untuk bangunan kantor desa itu. Ukuran berapa kali berapa Pak bangunan ini Pak? 8 kali 12. Pelaksanaan renovasi desa ini diawasi langsung oleh Kepala Desa Bunikasi. Demikian Fadilah Munajat melaporkan untuk TV Cianjur. Pemirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada malam hari ini. Saya Sanita Rani beserta kru yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa kunjungi website kami di tvcianjur.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TV Cianjur.